Lalu selama jadi sekretaris pernah nggak sih kayak, ya namanya bos gitu ya, sama karyawannya perempuan cantik gitu, pernah nggak sih kayak diganggu-gangguin, genit-genit gitu? Sering kalau itu dari awal bergabung juga itu sudah mulai tuh apa? Digangguinnya tuh gimana? Ya kan gimana ya? Kita kan satu kantor itu kan khusus ruangan dia kan sendiri ya, ada di lantai yang berbeda dengan yang lain. Jadi kan bentuknya nggak kelihatan gitu tempatnya itu. Jadi berbeda lah, ada ruangan bedanya. Nah, karena kita di ruangan yang beda itu kan orang artinya nggak bisa masuk sembarangan, nggak bisa akses. Mana kan kalau building office di selatan tuh yang pakai akses khusus semua gitu kan? akses, semua pintu akses sampai kita keluar pun harus pakai akses itu, gitu, baru bisa keluar. Ya karena ruangannya agak jauh dari staf yang lain dan juga berbeda pintu dengan akses-akses itu, ya leluasa dong. Leluasa tuh maksudnya gimana? Ya leluasa buat dia ya nakal ya gitu. Nakalnya tuh gimana sih maksudnya? Nakalnya nih Ya, apa yang dilakukan gitu loh? ya kadang-kadang misalnya saya lagi siapin berkas nih atau updatean yang sudah bentuknya fisik gitu ya. Kan otomatis saya harus ketemu dengan dia dong gitu kan. Nanti kalau ketemu dia ya namanya juga kan bos aku nih orang bule ya. Terus setiap ketemu aku tuh maunya dipeluk gitu loh. Atau meluk aku gitu dari belakang. Terus kadang-kadang kayak rambut aku tuh suka diciumin kayak gitu. Awalnya sih seperti itu. Nah, kamu sendiri risih nggak sih dengan perlakuan seperti itu? Awalnya risih. Lama-lama menikmati. Menikmati ada sebab gitu. Sebabnya? Kan ya kan kalau begini, bos aku tuh kebetulan orangnya royal. Jadi setiap kali aku kayak overtime yang nemenin dia gitu ya, itu aku selalu diisiin kayak OVO aku, bank dompetku tuh diisiin terus gitu kan. Terus buat ongkos, buat transport gitu, notnya tuh buat transport, buat ini gitu. Itu berapa biasanya? Biasanya sih kalau misalnya aku overtime itu bisa 2.500.000, kadang 3 juta. Tergantung Itu sekali? Sekali dia transfer. Selama sebulan tuh dapat berapa overtime? Ya lebih dari 10 kali ada kali. Berarti lebih banyak kan overtime-nya dong daripada salary-nya? Iya. Wow. Kadang juga ditransfer sih gitu. Jadi kalau ditransfer gitu ya karena ya kita ngikutin maunya dia aja. Nah maunya dia tuh apa? Banyak maunya atau gimana? Kadang bos aku tuh kalau kita lagi cantik misalnya, lagi wangi, itu aku suka ditarik sama dia ke ruangannya. Ngapain? Ya buat itu. Buat itu tuh apa sih? Ya buat kalau apa ya? Buat dipeluk, dicium, ya macam-macam lah. Tapi pernah nggak lebih dari itu? Di kantor? Iya. Iya pernah. Main di kantor? Iya. Di ruangannya? Iya. Di itu ruangannya. Gimana awal mulanya bisa sampai main di kantor? Awal mulanya dan jadi kebiasaan ya. Jadi jadi kebiasaan? Maksudnya sering kali berarti dilakukan selama ini? Iya. Jadi kalau misalnya di kantor itu kan jam 6 lah paling lama ya. Itu kan tutup semua tuh. Iya. Karyawan yang lain pada pulang. Ceritanya udah pulang. Terus karena kita kalau di gedung itu kan tenan tuh ada batas waktunya sampai dengan jam 7 gitu pulang. Baru dia tutup towernya, pintunya semua akses ditutup. Nah kita tuh masih punya spare waktu tuh 2 jam. Oke. Ya karyawan yang lain pulang jam 5 atau jam 6, kita masih punya waktu 1 jam tuh. Gitu. Jadi nanti bos aku tuh suka nyari kerjaan, suka bikin kerjaan yang sebenarnya tuh nggak penting banget buat dikerjain hari itu gitu. Apa contohnya? Ya laporan update dari timnya dia gitu. Itu kan nggak penting untuk dilaporkan hari itu karena daily report kita kan sudah setiap jam 3 itu udah closing, udah harus dilaporkan. Kalau lebih dari situ kan masuknya ke besoknya dong, ke besok harinya. Nah itu selalu aja dia pakai alasan ada daily report tambahan lah, update tambahan lah, macam-macam lah. Nah dari situ ya karena kantor sepi dan ruangan bos aku tuh nggak ada CCTV. Dari mulai pintu masuk di depan sampai dengan di ruangan dia itu nggak ada CCTV. Jadi siapapun yang ada di ruangan itu pada jam pulang kerja itu nggak ketahuan gitu. Jadi ya dimanfaatkan sama dia jam-jam yang sempit itu. Gitu. Nah, treatment awalnya bisa sampai main di ruangannya dia tuh gimana? Memang dia maksudnya
goda kamu kah atau memang to the point gitu atau gimana? Kalau bos aku kebetulan to the point gitu kan, karena gini, bos aku punya istri gitu dan aku juga punya suami gitu kan. Hubungan kita tuh sebenarnya kalau di luar jam kantor tuh nggak pernah sama sekali. Kayak chat, Instagram, apapun gitu kita nggak pernah lakukan. Itu untuk menghindari ya ketahuan tadi kan. Jadi waktunya kita dipakai itu ya cuma di kantor aja. Begitu. Jadi awal mulanya updatean itu harus naik, harusnya besok bisa dilakukan, tapi malam itu harus dikerjakan. Mendadak update jadinya ya kan? Mendadak update dan dia juga ceritanya lagi stres, butuh pelampiasan. Akhirnya kamu yang menjadi pelampiasannya. Iya. Nah, pertama kali kamu diperlakukan seperti itu sama bos kamu, itu gimana? Maksudnya memang kaget kah, shock, risih, atau memang ya udahlah ya yuk gitu? Karena bos aku nih menarik gitu kan. Karakternya manly banget, bule-bule Yahud gitu lah ya. Mapan. Terus beda lah sama yang di rumah gitu ya, gitu kan. Jadi ada tuh ketertarikan untuk ada test drive juga nih gitu ya. Iya, ada tuh ketertarikan apa sih, imajinasi gitu ya. Kadang lihat dia, aduh kayaknya gimana gitu ya. Boleh deh dibule gitu kan. Sekali-kali mana royal, siapa tahu kan dapat lebih gitu kan. Kan aku pengen punya mobil juga kan. Terus dari kantor kan sebenarnya nggak dikasih juga itu gitu. Jadi siapa tahu gitu bisa memenuhi itu gitu. Jadi ya apa yang dia mau ya kita lakukan. Apa aja yang dia mau yang selama ini udah kamu penuhi? Biasanya kalau di jam kantor sudah selesai ya, itu ya flirting lah, gimana ya? Main di kantor. Main di kantor. Terus kadang-kadang kalau dia lagi datang gilanya tuh, aku suka ditarik ke toilet. Gitu main kan. Di toilet? Iya, dibawa ke toilet. Ya teman yang kantornya kan nggak tahu itu. Kita kan flightnya beda gitu. Iya. Terus memang imajinasi dia dan dia ngerasa tertantang di situ. Kenapa? Karena dia di rumah mungkin nggak merasakan itu sensasi juga, itu ya? Sensasi ketakutan, tegang, takut di gap kayak gitu. Nah mungkin dia ngerasanya seperti itu ya. Jadi yang dia cari-cari ya sensasi itu. Kalau aku bilang sih ada kelainan jiwa, tapi semasi uangnya lancar ya. Karena setiap kali kita overtime gitu di kantor, aku selalu dapat transferan bukan hanya OPPO aja.